Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma dalam program pembelajaran dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, kita tahu bersama bahwa bangsa kita bahkan hampir seluruh dunia mengalami yang namanya kasus pandemi COVID-19. Nah saudara, apa yang saudara akan kerjakan, apa yang saudara akan lakukan, atau reaksi apa yang akan saudara lakukan ketika saudara mengetahui bahwa saudara terpapar dengan COVID-19 saudara? Tentu pasti ada begitu banyak orang yang takut, ada begitu banyak orang yang mulai bimbang, mulai khawatir, bahkan panik dengan kondisi ketika dia mengetahui dirinya adalah orang yang terpapar dengan COVID-19 saudara. Nah, saudara yang sama Tuhan, kalau kita tahu bersama bahwa ternyata memang COVID-19 ini adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia atau imun tubuh kita, antibodi kita, sehingga ketika antibodi kita lemah, maka potensi terbesar adalah kita menjadi orang yang terpapar dengan COVID-19. Tetapi kalau imun tubuh kita kuat, maka kita bisa menjadi orang yang kuat untuk menghadapi virus ini, walaupun memang kita menjadi OTG, orang tanpa gejala. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak orang-orang yang mengalami kehidupan seperti ketika mengalami kondisi-kondisi yang seperti yang saya katakan, bahwa terpapar dengan virus yang sebagian orang merasa takut ketika mereka terkena dengan virus ini. Tetapi saudara sama Tuhan, ternyata firman Tuhan mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang tidak mudah panik, tidak mudah khawatir dengan kondisi situasi yang kita alami dan kita rasakan, bahkan seperti yang terjadi hari-hari sekarang ini di tengah-tengah bangsa kita saudara. Nah saudara sama Tuhan, Alkitab dengan jelas mengajarkan kita tentang fungsi dari hati yang gembira. Nah, kitab Amsal tentu pasti tidak salah memberikan kita nasihat bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah membusukkan atau mengeringkan tulang kita. Nah, penelitian dari para medis pun menjelaskan, sangat-sangat mendukung apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa ketika manusia mengalami yang namanya kepanikan, kekhawatiran, ketakutan, ternyata faktor paling utama yang menyebabkan imun tubuh manusia menjadi turun atau antibodi manusia itu menjadi lemah adalah karena kekhawatiran dan ketakutan dan kepanikan di dalam dirinya, mempengaruhi hati dan pikirannya, sehingga sistem imun tubuhnya itu menjadi lemah. Dan ketika imun tubuh kita menjadi lemah, maka kita dengan mudah bisa terserang dengan virus-virus penyakit, termasuk apa yang dialami banyak orang, yaitu mengalami terkena atau terpapar dengan virus COVID-19 saudara. Nah saudara sama Tuhan, kalau kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat apa? Tentu Amsal tidak menjelaskan secara spesifik hati yang gembira itu untuk obat apa. Tetapi kita lihat bahwa Amsal dengan jelas menjelaskan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Artinya dia bisa mengobati segala macam. Obat yang manjur membangun imun kita tetap kuat, membantu kita untuk tetap semangat, sehingga ketika kita memiliki hati yang gembira, membantu semangat kita untuk tetap bisa menghadapi kondisi-kondisi situasi yang secara manusia bisa melemahkan saudara dan saya. Nah, Tuhan selalu mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita menjaga pikiran kita, semua yang benar, semua yang mulia, kata surat Filipi, semua yang disebut kebaikan, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Nah, artinya Tuhan itu sudah memberikan jalan buat kita, memberikan solusi-solusi yang terbaik, yang tentu pasti itu tidak akan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh bidang-bidang kesehatan, bahwa ternyata orang yang punya hati bersuka cita, gembira, walaupun dia di tengah-tengah masalah, itu akan sangat-sangat membantu dia untuk memiliki antibodi yang kuat, imun yang kuat. Nah, kita punya iman yang kuat,
tetapi kita punya imun yang sehat. Nah, caranya bagaimana? Tentu memang makanan minuman yang bergizi juga mensuplai atau memberikan sumbangsi untuk imun kita menjadi kuat. Tapi faktor yang paling besar adalah kondisi hati dan pikiran kita. Makanya kenapa Alkitab atau firman Tuhan mengajarkan kita dalam surat Filipi dalam perjanjian baru mengajarkan kita tentang pikirkanlah nilai-nilai yang benar, yang suci, yang mulia, yang disebut kebaikan, pikirkanlah semuanya itu. Di perjanjian lama pun mengajarkan kita, kitab Amsal, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu bisa membusukkan tulang. Artinya, baik dalam PL dan PB, sudah memberikan kita solusi-solusi yang terbaik untuk kita bisa menang terhadap rasa takut, kita bisa menang terhadap rasa khawatir. Sehingga dalam hidup ini, mungkin kendala macam-macam masalah yang kita bisa hadapi, mungkin bukan COVID-19 atau apapun itu. Tapi dengan kita punya hati yang gembira, kita punya semangat, kita punya sukacita, akan membantu kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang menang dan bahkan memiliki iman yang kuat dan imun yang sehat. Nah, saudara, saya alami itu dalam diri saya ketika saya beberapa minggu lalu ketika terpapar dengan COVID-19, saya harus isolasi kurang lebih 15 hari dengan kondisi situasi yang menjenuhkan, kadang intimidasi dalam pikiran dengan berita-berita media sosial, ada yang meninggal, ada yang macam-macam. Saudara, satu yang saya lakukan bahwa saya harus punya hati yang gembira. Saya punya pikiran yang sehat. Walaupun saya makan makanan bergizi tapi pikiran saya nggak sehat, hati saya nggak sehat bersuka cita, saya bisa kalah dengan virus itu. Tetapi saya lakukan adalah saya tidak panik, saya yakin dan percaya kalau saya punya hati gembira, semangat saya tetap punya semangat untuk hidup, bahkan dengan semangat atau juga belajar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan juga saudara punya pikiran-pikiran yang sehat, memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, maka itu juga membantu saya untuk menang. Sehingga ketika saya tes kedua kali, ketika untuk tes antibody saya, ternyata saudara range dari standar antibody itu dari 9 sampai 10, saya 27. Sehingga dokter tanya, Pak Hendra makan apa? Saya bilang saya cuma makan, minum vitamin, dan yang paling utama adalah saya berdoa. Saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dengan itu, dengan belajar firman Tuhan, membantu saya untuk terus diingatkan, punya hati yang gembira, dan pikirkanlah hal-hal yang benar, yang positif, yang mulia, sehingga itu membantu kita untuk kita tetap punya semangat dan punya imun yang sehat. Saya berdoa supaya saudara juga punya imun yang sehat dan iman yang kuat, sehingga saudara bisa kuat menghadapi kondisi-kondisi dan situasi yang secara manusia bisa menakutkan dan mengkhawatirkan kita. God bless you saudara. Kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan juga video ini supaya bisa memberkati banyak orang-orang yang membutuhkan lewat tayangan video ini. God bless you saudara. God bless you. Semoga saudara diberkati dan semoga saudara diperlengkapi lewat sharing kebenaran yang saya bagikan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.